Oma, Bapak Mama, saudara semua, Salam. Salam. Sudah menjadi bagian untuk kita lansia dalam setahun 2 kali perkunjungan. Kali yang lalu kita perkunjungan di rumahnya Ibu Jamah. Mama Jamau. Dan kali ini Bapak Markus Sekoko yang mestinya berlangsung kemarin hari Jumat tanggal 12. Akan tetapi kemarin tanggal 12 itu berpapasan dengan hari perjamuan. Untuk itu ibadah kita perkunjungan hari ini baru dimulai pada hari Sabtu tanggal 13 jam 4 sore. Mungkin waktu sudah lewat sedikit. Dan ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta Emeritus Erna Manofe Saudale. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Mama pemimpin kita dalam ibadah ini. Selamat sore untuk Bapak Mama kita semua dan juga untuk Bapak Sekoko dan Mama yang sore hari ini dengan senang hati menerima kami semua dan kita boleh berada bersama-sama dalam persekutuan ibadah sore hari ini. Untuk itu, mari kita mulai dengan ibadah sore hari ini. Kita akan memakai liturgi yang telah disiapkan dan juga pembacaan firman Tuhan yang disiapkan oleh gereja. Saudaraku, apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, ataukah kita masih menjadi anak-anak yang bebal? Maka mari siapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah bersama. Kita meragukan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2 dan ayat yang keempat. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Ayat 2, kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita masuk dalam doa pembukaan.
Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus. Di sore hari ini kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, kaum lansia, untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, biarlah ibadah pada sore hari ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita melakukan pujian NKB nomor 116, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Dan hanya satu ayat saja. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, Hidupnya mulia dalam cahaya bakar. hidupnya mulia dalam cahaya bakar, Bersekutu dengan Tuhannya. bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Dalam Yesus sungguh bahagia. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Firman Tuhan yang terpilih untuk kita hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Mari kita siapkan hati untuk kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bersemayam dalam tahta kekudusan-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam persekutuan sore hari ini. Karena itu kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang suci itu untuk mendiami hati dan batin kami, sehingga kami memberikan pendengaran kami dan hati kami untuk menyelami dan memahami maksud Tuhan yang terus berguna dan bermanfaat bagi seluruh pergumulan hidup kami. Sertailah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai kekurangan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kami semua yang mendengar, dan biarlah firman itu tertanam dan tertabur dalam kehidupan kami, bisa laksanakan tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berserah pada pertolongan Tuhan. Amin. Amsal pasalnya yang keempat, ayat 5 sampai ayat 7. Kita bisa baca bergiliran sambil berdiri. Satu orang satu ayat juga tidak apa-apa. Amsal pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Silakan. Di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Ayat yang kelima, raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Kita semua sama-sama baca satu kali lagi. Mari kita mulai. Perolehlah hikmat, raihlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya.
silakan duduk. Bapak, Mama, dan semua orang tua yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang baru saja kita baca hanya beberapa ayat, hanya 3 ayat saja dari bagian pasal yang keempat, adalah sebuah tulisan bijaksana yang merupakan nasihat dari Salomo atau Raja Salomo bagi anak-anak. Tahun 970 sampai 931 sebelum Tuhan Yesus lahir atau sebelum Masehi. Jadi kitab ini ditulis kira-kira tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Jadi ini kitab hikmat ini sudah cukup tua. Itu. Pada waktu itu Salomo menjadi orang yang terkenal. Kalau bahasa yang sekarang ini anak muda bilang viral. Itu viral itu. Jadi tahun 970 sampai dengan 931 sebelum Tuhan Yesus lahir, Salomo menjadi orang yang paling termasyhur atau paling viral. Kenapa? Karena ia menghasilkan sangat banyak karya di bidang ilmu. Jadi artinya Salomo ini orang pintar. Dan yang paling dikagumi adalah bait Allah. Karena Salomo pada masanya setelah Daud meninggal, maka dia melimpahkan wewenang kerajaan kepada Salomo dan dia membangun bait Allah yang megah. Dan pada saat pemerintahan Salomo itu rakyat sejahtera dan tidak ada masalah perang dan seterusnya. Salomo yang paling diberkati. Dan yang paling dikagumi itu adalah bait Allah. Karena itu Bapak Mama sekalian, banyak raja dan juga banyak ratu dari berbagai negeri datang ke Yerusalem untuk melihat langsung karya Salomo. Kita baca dalam pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Jadi raja dan ratu kunjungi Salomo. Kenapa Raja Salomo ini begitu hebat, begitu berhikmat, begitu bijaksana, begitu sukses, begitu berhasil. Tentunya dia termasyhur dan hebat, tapi bukan berarti bahwa dia lebih hebat dari Allah. Kenapa dia bukan lebih hebat dari Allah? Karena itu dalam masa pemerintahannya, dia memulai pemerintahannya dengan apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta apa? Selalu menghindari diri dan minta kekayaan, minta sehat, minta selamat, minta apa lagi? Jabatan, minta apa lagi? Pokoknya yang jasmani punya. Di doa Salomo itu dia minta hikmat. Jadi bagi Salomo hikmat adalah kehidupan. Di renungan yang ditulis oleh gereja bilang hikmat adalah kehidupan. Siapa yang memiliki dan hidup dalam hikmat, dia memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Karena apa? Di sini dalam ayat 5, 6 dan 7 bilang orang yang berhikmat pasti diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memang betul, Salomo menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ingat dalam kitab Raja-Raja, ada seorang ratu dari Seba, dia datang mengunjungi Salomo, dia bawa satu kapal untuk memberikan pemberian kepada Salomo, termasuk kayu-kayu, emas, perak, segala macam. Bawa satu kapal untuk Salomo, Ratu Seba dari Seba. Dia bukan orang Israel, dia bangsa sekitar ini. Jadi sebab orang berhikmat pasti diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini dalam kehidupan Salomo. Salomo mengalami dan merasakan sendiri bagaimana sukacita dan berlimpah berkat karena dia hidup berhikmat. Dia berdoa hanya minta hikmat, tapi dia dapat semuanya. Dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia dapat jabatan, dia dapat kehormatan, dia dapat kemasyhuran, popularitas, karena yang jelas bahwa dia mengikuti hikmat, dia mengikuti Tuhan. Dan itu pengalaman Salomo. Dalam bacaan kita pada sore hari ini, kalau kita mulai baca dari ayat 1, maka menjadi lebih jelas lagi bacaan ini. Menasihatkan anak-anak
dan juga kita semua sebagai orang tua, atau kita dimasukkan di kategori lansia umur 60 ke atas, agar memiliki hikmat. Tadi terjemahan yang kedua bilang, raihlah hikmat dan raihlah pengertian. Ya, berarti hikmat ini bukan dia jatuh saya dari surga terbilang ini raih. Raih berarti ada kerja dan ada usaha keras. Di sini di terjemahan yang lama bilang, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasih setia, maka engkau akan dijaganya. Saudara, misalkan anak-anak dan kita semua akan memiliki hikmat yang asalnya dari Tuhan. Kalau kita baca ayat 1 bilang, mulai dengan dengarlah hai anak-anakku didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena itu aku memberikan ilmu baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Berarti Salomo bilang, hai anak-anak, dengarkan saya punya ajaran dan didikan. Karena ketika saya masih tinggal dengan kamu punya opa, yaitu Daud, maka Daud mengajari Salomo hikmat. Hikmat Allah. Sebab dengan demikian hidup kita dipelihara. Dia bilang begitu. Daud mengajarkan firman Tuhan kepada Salomo. Karena itu hidupnya dipelihara, dikasihi dan dijaga sang pemilik hikmat. Jadi itulah berkat. Kalau kita mendapat kasih sayang, berkat dipelihara tiap-tiap hari oleh Allah, maka itu kita amini sebagai apa? Usaha kita atau berkat dari Allah, anugerah Allah. Kita hayati sebagai berkat dan anugerah Allah. Jadi saya selalu bilang, bila kita berhikmat, pasti kita diberkati. Mengapa harus berhikmat? Karena memang di sini ayat 7 bilang, karena dengan ayat Amsal pasal 1 bilang, karena dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan berhikmat berarti apa? Berarti melaksanakan firman Tuhan dan taat kepadanya. Berhikmat berarti melaksanakan firman Tuhan dan taat kepadanya. Nah, tadi bilang, raihlah hikmat itu dan raihlah pengertian. Bagaimana kita orang lansia ini, apakah kita tidak berhikmat? Dia bilang raihlah hikmat dan raihlah pengertian. Apakah kita kurang? Kita sudah banyak pengalaman. Kita semakan garam toh? Seumur 60 berarti Semakan garam. Tapi kenapa di sini bilang raihlah hikmat atau berusahalah untuk perolehlah hikmat? Bagaimana kita dapat memperoleh hikmat? Mari kita lihat kembali dalam ayat 1. Coba baca ayat 1, pasal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi dimulai dengan bagaimana kita dapat memperoleh hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak. Dengarkanlah. Kata dengarkanlah itu bermakna bukan hanya mendengar, tapi tidak tahu perhatian. Dengarkanlah bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengarkanlah yang dimaksud adalah dengarkanlah dengan hati. Dengarkan dengan hati. Dengarkanlah anak-anakku didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Jadi mendengar dengan hati. Mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Bukan dengar untuk bisa menjawab, tetapi dengar untuk mengerti. Jadi biasanya kalau anak-anak mereka sibuk dengan main HP, kita panggil, bilang apa? Kita bilang, Bonik, dia jawab ya, tapi dia tidak mengerti kita mau ngomong apa. Karena dia punya perhatian, dia tidak tahu hati. Dia punya hati ada di HP. Jadi itu namanya tidak menaruh hati. Contohnya begitu. Jadi bukan dengar hanya bisa bilang, ya menjawabnya ya, tapi mengerti. Ada orang yang kalau orang omong sama dia,
sedikit, langsung dia bilang, dia respon. Dia bilang, beta sudah tahu, tak usah omong lagi. Kemana? Begitu kok. Ya. Biasa kalau mungkin bapak mau menjelaskan apa kepada mama, bilang, sudah bisa tahu, lu tak usah omong lagi. Jadi ada orang yang dengar sedikit langsung respon sudah tahu. Tapi bagi Salomo dengan mendengarkan, mengatakan dengarkanlah, maka Salomo menyadarkan kita semua bahwa mungkin kita memiliki pengetahuan banyak. Seperti tadi bilang, kita harus omong lagi, jelaskan, kita sudah mengerti, dia sudah tahu. Mungkin kita tahu banyak. Mungkin kita memiliki pengetahuan banyak. Tapi belum tentu memakai pengetahuan itu dengan benar. Mungkin kita pintar. Kita sudah tahu semua, tapi belum tentu kita beriman, toh? Kok kemana? Belum tentu kita takut Tuhan. Belum tentu kita hormati Tuhan. Belum tentu kita hargai suami, hargai istri, hargai orang tua. Karena kadang kalau orang terlalu pintar, juga dia bilang dia tahu semua, lalu mau apa? Dia selalu anggap lu. Begitu. Karena itu selalu mendengarkanlah baik-baik. Saya pikir Salomo juga memiliki pengetahuan yang sangat luas. Termasuk Salomo tahu bahwa dosa itu apa? Jahat. Tapi itu juga tidak menolong Salomo untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Salomo juga dia berhikmat, tapi dia buat dosa. Dosa. Dia punya istri berapa? 1.000 orang toh? 700 lebih. 300 gundik dengan apa? 700 gundik dengan apa? 1.000. Jadi bukan dia berhikmat. Dia berhikmat, tapi ternyata di sini juga dia memiliki kekurangan. Dia punya pengetahuan sangat luas. Dia kuasai dunia pada waktu itu. Dunia Yahudi pada waktu itu. Dan dia tahu bahwa dosa itu salah atau jahat. Tapi dia tidak bisa lepaskan dirinya. Malah dia juga menyembah dewa daripada istri-istri itu. Dewa Molok dan seterusnya. Dan dia masuk dalam dosa penyembahan berhala. Tapi menarik bahwa ketika Salomo ditegur oleh Nabi, maka dia bagaimana? Dia siap dikoreksi, dia siap menerima, dia siap untuk menyesal, dan dia siap untuk tidak binasa atau hidup dalam kesia-siaan. Begitu. Jadi ada banyak orang pintar, ada banyak orang memiliki pengetahuan yang luar biasa atau disebut dengan orang pintar. Tapi mereka tidak mampu melawan dosa. Dosa apa? Dosa cinta uang. Cinta uang itu ke Yudas. Yudas menurut Yesus sudah 3 tahun, tapi kemana? Dia bisa kemana? Bisa menjual Tuhan Yesus karena dia cinta uang. Sekarang ketemu pikir, Tuhan ini dia sarjana di S2 S3, maka kenapa sampai dia bisa jatuh dalam dosa cinta uang? Imam Tuhan nih. Begitu. Dosa hawa nafsu. Dosa, orang bilang rakus kuasa. Jadi, pengetahuan yang luas itu tidak punya dampak dalam kehidupan. Padahal menurut Salomo di sini bahwa makna hikmat adalah tahu dan berhasil memanfaatkan pengetahuan itu. Dan kuncinya adalah mau mendengar nasihat firman Tuhan. Pasti Salomo nasihat ini bukan menurut punya kemauan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kata kuncinya ada mau mendengar. Dengarlah hai anakku. Kalau mau raih hikmat dan raih pengertian. Kalau takut Tuhan berarti ketika kita salah dan ditegur maka siap untuk mendengar. Mau dikoreksi. Mau menyesal dan bertobat. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya berhikmat. Karena itu makna hikmat adalah orang yang tahu dan berhasil memanfaatkan pengetahuan dan kepintaran yang ada. Ketong sering dengar orang omong bilang begini. Orang yang ada orang mengatakan begini, kalau orang semakin beruban, berarti kan mana? Semakin arif dan semakin bijaksana. Dan karena itu banyak orang tua atau banyak masyarakat menghormati orang lebih tua dalam hal kepemimpinan.
Biasa kalau pilih orang kayak mau memimpin begitu, om bilang, ini dia pengalaman, pilih yang tua. Supaya dia pengalaman dan dia berhikmat. Orang tua dianggap lebih hebat karena dia punya pengalaman. Karena itu tidak jarang kalau dalam kita punya kehidupan, baik di timur sini, di Kupang, di mana saja, biasanya orang-orang tua juga menjadi rebutan untuk memimpin satu organisasi atau apa saja. Tapi pertanyaan bagi kita sekian, apakah memang benar semakin tua semakin bijak? Semua begitu kok atau bagaimana? Benar. Apakah yang ada semakin tua akan ada tidak semakin bijak atau semua semakin bijak? Tidak semua. Tidak semua. Ya, tidak semua. Dan karena tidak semua itu makanya sore hari ini nasihat dari Salomo sebagai ayah, dia belajar dari bapaknya Opa Daud untuk menasihatkan anak-anak supaya dengarkanlah firman Tuhan. Jadi pertanyaan semakin tua semakin bijak, tidak semua. Nah, dalam kenyataan sering tidak demikian. Mungkin juga ada banyak lansia yang hidupnya tidak beres juga sama seperti orang-orang muda. Orang benda lansia mah semakin tua semakin tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya. Jadi ada yang makin tua makin berisi. Tapi ada juga tua keladi itu seperti air di dalam keladi, dalam talas. Dia terombang-ambing dan dia tidak jelas mau kemana. Dan juga banyak lansia tidak beres hidupnya juga dan tidak berhikmat. Apalagi kalau ditambah dengan kemana ketemu fisik ini. Kalau umur 60 kita sudah mengalami pikun toh. Ketemu saya baru 62 saya lupa juga. Simpan ini sini cari keliling semua tempat tidak dapat lihat. Dengan kita punya penurunan fisik, apakah kita masih bisa berhikmat? Apakah kita masih bisa bijaksana? Tadi seperti kita punya jawaban bahwa banyak juga dalam hal sebagai orang tua kita tidak bijaksana. Kita di timur, di timur, di Kupang, di Rote, Sabu, Aro, NTT ini kita punya peran nih orang tua kita mendidik anak cucu. Makanya opa juga didik anak po anak, didik juga saudara po anak dalam rumah tangga, didik juga anak sekarang masih dalam rumah. Kita didik semua. Kita sebagai pendidik. Opa oma juga pendidik. Karena itu, kadang-kala kalau anak-anak atau sebagian tak salah, kita juga kurang berhikmat. Kita justru marah-marah, kita kurang akal, kita kurang berhikmat. Karena itu kita semua, yang kecil, yang besar, yang tua, dan yang muda, kita semua membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa mengerti akan kehendak Allah. Apalagi kita yang sebagai lansia, yang sudah menurun, kita punya daya ingat, kita punya daya tahan tubuh, daya dengar, daya omong, apalagi. Dulu kalau kita jalan sampai 3 kilo juga napas dia ngos-ngos. Tapi kalau sekarang, ketemu ibadat saya jalan pelan-pelan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa berhikmat dan berpengertian. Dalam bacaan kita hari ini bilang, perolehlah dan raihlah hikmat. Dan menarik di ayat 7 itu dibilang begini, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang peroleh, perolehlah pengertian. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Hikmat yang sebenarnya apa ya? Hikmat yang sebenarnya. Sebenarnya hikmat yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Hikmat ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nulis bilang kata-kata. Kata-kata. Jadi pada mulanya adalah hikmat. Kalau terjemahan yang Van op Heesen tuh, ini yang masih ejaan J berat DJO, J berat DJO. Itu firman ini, Kejadian 1, dia tidak pada mulanya adalah firman. Tapi dia bilang pada mulanya adalah hikmat. Tapi terjemahan itu bilang pada mulanya adalah firman. Ya. Dan hikmat itulah firman. Dan firman itu siapa? Firman itu dalam Yohanes pasal
1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi daging di dalam manusia, itu Yesus Kristus. Jadi hikmat itu kata-kata, tapi kita punya kata-kata, kita punya perasaan, kita punya pikiran harus sama dengan Tuhan Yesus. Begitu. Karena itu Bapak Mama sekalian, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Keadaan yang fisik sudah menurun, mental yang juga sudah menurun, kita bisa berhikmat dan kita bisa berpengertian manakala kita dekat dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa menganugerahkan hikmat dan pengertian. Dengarlah anak-anakku. Nah, itu artinya bahwa tiap hari bangun pagi, ketong lansia mau bikin apa? Ketong duluan buka Alkitab dulu. Dengarlah. Setiap pagi, perdengarkanlah suaramu atau hikmatmu bagi kami. Jadi kita harus dekat dengan Sang Guru Agung. Kalau mau raih atau mau peroleh hikmat itu. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kasihilah dia. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Yesus, maka dia akan terus memperhatikan kita. Ini katakanlah begini. Misalnya kau ada jalan dan kau ada susah begitu. Mungkin ada satu anak yang lihat-lihat sama kau bilang, atau satu orang teman kau apa bilang, kau tiap hari saya lihat situ lu pusing beta. Nah sekarang juga begitu, beta pusing lu. Artinya kita jauh dari dia, maka dia juga jauh daripada kita. Tapi di sini bilang, jangan meninggalkan hikmat itu. Nah, dia jangan menyimpang dari perkataan-perkataan. Berarti begini, bahwa kita orang tua ini, kita sebagai berhikmat, berarti kita kalau mau buat sesuatu, kita berpikir matang-matang, baru kita omong. Jadi jagalah mulutmu. Jadi bukan asal taruh-taruh sah. Ya, berarti pikir matang-matang, berhati-hati dalam menyampaikan, berbicara maupun bertindak dan berlaku. Jadi, untuk kita memperoleh hikmat, maka marilah kita mendekatkan diri pada Sang Guru Agung yang menganugerahkan hikmat dan pengertian. Kalau begitu bagaimana dengan kita yang lansia? Kemana? Apakah kita sudah 60 tahun ke atas dan kita merasa bahwa ketong arif, ketong tahu semua karena sudah tua? Saya mau bilang begini, masih perlu untuk meraih hikmat. Karena banyak juga lansia yang merasa, ini di bahasa kasar bilang, orang merasa sok tahu dan sok arif karena sudah tua. Sebaliknya juga, jangan juga ketong bilang merasa masa bodoh dan tidak berhikmat. Kita merasa bahwa, beta bodoh, ketong setua, kau su pikun-pikun, jadi ketong sudah berhikmat karena sudah lansia. Jangan rasa begitu. Tapi firman sore hari ini mengajak kita keselian bahwa rendahkanlah diri dalam Guru Agung Yesus Kristus. Minta dia melimpahi kita dengan hikmat ilahi, dengan pengertian-pengertian surgawi. Minta urapan hikmat dari Tuhan. Karena itu di sini bilang, permulaan hikmat adalah peroleh hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Minta Roh Kudus mengurapi otak kita untuk belajar hal-hal yang teknik dalam hidup kita. Karena itu pakailah hikmat dan pengertian untuk membimbing anak cucu kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau ajar kita anak cucu, ajar dengan apa? Kita belajar dari hikmat firman Tuhan untuk ajar anak cucu. Kita menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kita. Dengan demikian maka di sini kita belajar dari Salomo bahwa dengan kita mengandalkan Tuhan, maka sini dikatakan bahwa segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Kita membawa berkat dan menjadi alat damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, khususnya bagi anak-anak dan cucu-cucu, selagi masih ada kesempatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita hidup dan melayani dalam kehidupan kita di hari tua. Dari firman Tuhan sore hari ini, kita juga semua berbagi dari kita punya pengalaman iman masing-masing dalam keluarga. Untuk kita terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan kita
Dan kita terus memberi diri untuk kita belajar dari firman dan kehendaknya untuk kita semakin dituntun untuk berhikmat di hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan kita, baik di rumah tangga kita, bagi anak cucu dalam pelayanan, dan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang disebut dengan lansia. Kita terus berbagi berkat yang ada pada kita. Dan sore hari ini juga sesuai dengan informasi dari Bapak Agus bahwa ada pelayanan diakonia bagi Bapak Sakoko. Ini juga merupakan salah satu cinta kasih dan hikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita terus saling mempedulikan dan saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan keberadaan kita yang mungkin penuh dengan kekurangan. Karena itu firman Tuhan sore hari ini biarlah menolong kita semua untuk kita pulang dengan bawa berkat dan sukacita untuk semakin dekat hidup bersama hikmat yang dari surga itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya untuk kita melakukan kirim jemaat 393. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidupku abadi dan selanjutnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Papa Mama semua, setelah kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita juga menyampaikan pergumulan-pergumulan kita dalam doa syafaat bersama kepada Bapa di surga. Karena itu, ada beban-beban yang perlu kita dukung. Saya persilakan kita semua untuk bisa menyampaikannya. Dari kami keluarga Sakoko akan opa dalam masa tua dan ada sakit-sakitan juga. Saya sebagai istri ya minta dukungan doa supaya saya juga kuat untuk bisa melayani opa dan pelayanan dalam jemaat lain. Kalau kita punya lansia, soal kesehatan saja Mama. Jadi tolong doakan supaya kesehatan kita, Tuhan pelihara kita dan jaga kita dengan keberadaan kita, terus kita makin diberikan jalan-jalannya supaya kita bisa menemukan kesehatan yang baik. Dan mungkin ada yang sakit di rumah, Mama tolong doa. Baik, Bapak Mama sekalian, mari kita siapkan hati, kita tunduk kepala dan kita angkat hati kepada Bapa di surga dalam doa. Mari kita berdoa.
Maha besar Tuhan kami, Bapa yang setia untuk menjaga dan memelihara kami, oleh karena seluruh kebaikan-Mu bagi kami dan kecintaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, maka sampai dengan hari ini, kami boleh berada dalam keadaan sebagaimana yang kami alami sekarang ini. Ada damai dan sukacita, karena penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Kami boleh berterima kasih banyak ya Bapa, untuk berkat firman Tuhan pada sore hari ini, yang boleh mengajarkan kepada kami dan mendidik kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berhikmat, yang berpengertian akan firman Tuhan, dan juga setia untuk melaksanakan seluruh titah dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kebersamaan kami di rayon, di masyarakat, dalam pelayanan gereja, maupun kebersamaan kami sebagai lansia di jemaat Yoel. Semuanya ini kami boleh alami oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpahi kami tiap-tiap waktu. Karena itu ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami seringkali gagal untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kami gagal untuk menjadi orang-orang yang sudah tidak berhikmat. Kami gagal untuk melaksanakan kehendak Tuhan oleh karena berbagai pergumulan dan beban hidup. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampuni kami dan curahkan Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami, agar kami beroleh hikmat dan pengertian dan kasih sayang Tuhan, untuk kami terus mencintai Tuhan, dan itu kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, saat ini kami juga membawa semua pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, terutama kami semua di usia senja. Keadaan kehidupan kami secara fisik, secara jujur kami mengatakan kepada-Mu ya Bapa, bahwa tiap-tiap hari semakin menurun. Oleh karena sakit dan penyakit yang tidak bisa kami elakkan. Mata kami semakin kabur, pinggang kami sakit, lutut kami sakit, kaki kami sakit. Semua keadaan tubuh kami menjadi lelah oleh karena usia, tapi juga oleh karena kesehatan kami selalu terganggu. Karena itu sore hari ini kami bawa Bapak Maus Koko ke dalam tangan ya Tuhan. Menolong akan hamba-Mu di usia yang hampir menjalani 81 tahun. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang baik, yang menuntun hamba-Mu untuk sudah berjalan usia hampir 81 tahun. Karena itu ajarlah kami semua juga menolong Bapak Sakoko dan Mama, supaya dengan penuh iman, untuk mereka yakin dan percaya bahwa meski sehat, meski sakit, Tuhan terus pimpin. Tuhan terus sayang, Tuhan terus jaga, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus gendong untuk memberikan kekuatan iman. Dan disitulah kami boleh dapat menikmati bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dan mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati akan kami. Menolong Mama Sakoko dan anak-anak dan juga cucu-cucu. Berikan kekuatan dan kesehatan yang cukup. Berikan hikmat dan kasih sayang. Sehingga dengan sabar, dengan tabah, melayani, mengurus, merawat opa dalam susah maupun senang. Karena itu tugas dan panggilan daripada Mama Sakoko dan anak-anak. Mungkin terkadang mereka mencomel, mereka bersungut-sungut, mereka tidak tahan, tetapi itu panggilan mereka. Karena itu biarlah mereka menerima itu sebagai panggilan untuk merawat opa kekasih, suami kekasih,
dan juga Bapa terkasih. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu di hari-hari hidup yang ada. Walaupun usianya semakin tua, tapi kedekatan dengan Tuhan terus membara. Sehingga di situ dia menemukan sukacita yang abadi dari Tuhan, yang memberikan kekuatan iman dan kekuatan jasmani baginya. Kami semua yang ada di sini ya Tuhan, kami juga punya pengalaman yang tidak berbeda dengan Bapak saya Koko. Mungkin usia kami berbeda-beda, dan pergumulan sakit penyakit, beban penderitaan juga selalu menghampiri kehidupan kami. Terkadang kami merasa sehat, tapi terkadang kami merasa sakit. Terkadang kami kecewa, kami hilang harap. Tapi di situ Tuhan ada dan tetap menatap dan menampingi kami, melawat kami dan memberikan kesembuhan dan kelegaan. Untuk itu sore hari ini ya Tuhan, kami bawa semua pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami semua tetap yakin, sehat maupun sakit, Tuhan selalu setia untuk mendampingi dan mengasihi akan kami. Seluruh kehidupan daripada kami, jemaat Noel di hari tua, bagi semua yang tidak hadir pada sore hari ini, mungkin ada yang sedang bergumul dengan berbagai kesibukan, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan keluarga. Tuhan juga terus berada bersama-sama dengan mereka. Memberikan kepada mereka ya Tuhan hikmat dan pengertian, untuk mereka juga selalu terus menaruh harapan dan percaya mereka hanya kepada Bapa di surga sebagai andalan dalam hidup mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, di sore hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih banyak bahwa Tuhan terus memberkati akan kami. Karena itu melalui IPP Lansia dan Badan Pengurus Lansia akan berbagi berkat, melayani kasih bagi keluarga Sakoko. Tuhan memberkati semua yang telah menaruh tangan dan hati, dan juga memberkati semua yang menerima berkat diakonia pada sore hari ini, Mama dan Bapa dan semua anak-anak. Biarlah mereka terpelihara dengan berkat surgawi. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa kasih dan Maha Murah, ada begitu banyak pergumulan yang kami tengah jalani, baik pendidikan anak, masalah keuangan, masalah-masalah lain yang kami tidak sebutkan. Kami mohon Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, supaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami dapat menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan. Kami yakin dan kami percaya bahwa jalan keluarnya berasal daripada hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Memberkati kami semua ya Tuhan. Dengar dan sambut kami, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, dan teruslah berjalan bersama-sama dengan Badan Pengurus Lansia dan juga UPP yang terus dengan setia melayani dengan kasih bagi semua orang-orang tua kami di Jemaat Joel. Dan berkati akan keluarga dan peranan mereka, sehingga hidup mereka terus menjadi berkat. Hingga doa dan harapan kami dan syukur kami, melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan menyerahkan semua pergumulan kami dan syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 426. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita harus membawa berita dan sisa yang berikut. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi,
Mari kita masuk dalam doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, terima kasih untuk kasih dan pimpinan-Mu bagi kami semua, sehingga mengawali persekutuan ibadah ini dengan sukacita dan damai sejahtera, dan berakhir pula dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan karena itu biarlah pada sore hari ini kami semua pulang dengan sukacita dan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh-Mu yang Kudus terus menyertai akan kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3, Shalom.